Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, dalam cerita selalu ada akhirnya. Tapi dalam realita, akhir sebuah cerita adalah awal cerita baru lagi. Jadi bila akhir cerita kita hari ini sedih atau sad ending, jangan cemas. Cerita terus berlanjut. Dan esok insya Allah cerita kita berakhir happy ending. Sahabat inspirasi, saya ingat saat saya kecil dulu, saya senang sekali membaca. Berbagai macam bacaan saya baca, dari Ramayana, Mahabharata, Musashi, Shogun, trio detektif. Dan kalau saya ingat, rasanya saya ingin kembali ke masa itu. Kenapa? Karena ketika itu tidak ada yang memberikan bacaan yang bermutu kepada saya. Tidak ada yang memberikan bacaan tentang cerita Nabi, tentang cerita sahabat. Jadi rasanya kalau saya boleh kembali, saya ingin kembali ke masa itu, ke masa kecil saya. Dan akan saya ambil cerita tentang sejarah Rasulullah, tentang sahabat, bagaimana Khalid bin Walid, bagaimana Ali bin Abi Thalib, agar bisa menjadi cermin dan pelajaran hidup buat kita. Tapi ketika itu tidak ada bacaan tentang sejarah Nabi dan sahabat. Saya ingat, saya tahu tentang sejarah Nabi dari pelajaran tarikh di madrasah ibtidaiyah. Saya mendengar bagaimana tegangnya saat-saat menjelang Rasulullah akan berhijrah. Para pemuda Quraisy yang bertubuh tegap telah mengepung rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah mengintai rumah Nabi dari siang. Jadi mereka telah memastikan kalau Nabi ada di rumah itu. Ketika hari mulai gelap, Nabi tidak keluar juga dan mereka kembali mengintai. Mereka melihat Nabi ada tengah bermunajat. Sampai malam, Nabi belum juga keluar. Padahal menurut berita yang mereka terima, Nabi malam itu akan berhijrah dengan para muslimin. Tapi sudah hampir tengah malam lewat, Nabi belum keluar juga. Lalu mereka kembali mengintai dan melihat Nabi masih tertidur di tempat tidurnya. Karena sudah tidak sabar, mereka lalu mengetuk pintu rumah Nabi dan mendobrak masuk. Alangkah terkejutnya mereka ketika yang bangun dari tempat tidur Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Ali yang baru menjelang remaja itu terbangun dan mengucap-ucap matanya. "Ada apa, Om? Bikin kaget aja," kata Ali dengan wajah tidak senang. "Hei anak kecil, di mana Muhammad?" Tanpa menghiraukan pertanyaan Ali, para pemuda itu menggeledah rumah Nabi dan mereka tidak mendapati Nabi di rumah itu. Alangkah marahnya para pemuda itu. Mereka segera meninggalkan Ali dan bergegas mencari kemana kira-kira Nabi pergi. Mereka membagi diri menjadi beberapa kelompok dan bergegas naik kuda mengejar Nabi. Itu adalah saat paling tegang, saat Nabi dan Abu Bakar pergi ke Gua Sur. "Kenapa kita tidak langsung pergi ya Rasulullah?" tanya Abu Bakar, yang heran karena Nabi tidak pergi ke arah tujuan mereka, melainkan mereka pergi ke Gua Sur. Kalau kita pergi, mereka dapat mengejar dengan mudah. Jadi kita sembunyi dulu di gua ini, agar mereka tidak menemukan kita. Benar saja, mereka memacu kudanya mengejar Nabi. Derap kaki kuda membuat jantung Abu Bakar berdegup. Abu Bakar tidak memikirkan keselamatan dirinya, tapi dia memikirkan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling mendebarkan, saat derap kaki kuda mendekati gua tempat mereka,
berada. Abu Bakar menatap wajah Nabi yang tenang bagai air tanpa riak. Bahkan saat derap kaki kuda itu semakin mendekat dan kini terdengar suara-suara. "Ayo kita cari ke gua itu," terdengar suara. Derap kaki kuda mendekati gua, makin dekat dan makin dekat. Abu Bakar sampai tidak bisa bernapas. "Ayo periksa gua itu," terdengar suara. "Tidak perlu," jawab suara lainnya. "Kenapa? Siapa tahu Muhammad bersembunyi di sana." "Iya, tapi kamu tidak lihat. Di depan gua itu banyak sarang laba-laba dan burung yang sedang bertelur." "Benar juga. Ayo kita kejar ke sana. Cepat," katanya kemudian. Abu Bakar bernapas lega mendengar derap kaki kuda yang menjauhi gua. Kini dia tersenyum dan mengangguk-angguk. Dia memarahi dirinya sendiri yang tadi sempat cemas, padahal Nabi telah menyuruhnya tenang. "Aduh, aku memang pantas dikutuk karena kecemasanku tadi. Berarti aku meragukan Nabi yang telah menjadi utusan Allah," kata Abu Bakar pada diri sendiri. Nabi tersenyum pada sahabatnya itu. Itu adalah cuplikan pelajaran tarikh yang aku terima dari bangku madrasah ibtidaiyah. Sepertinya guruku pandai sekali bercerita, karena sampai saat ini cerita itu seperti masih segar dalam pikiranku. Bahkan saat Asma dan Abdullah yang menyamar dengan membawa ternak ke dekat gua itu demi memberi Nabi dan ayahnya makanan, aku merasa akulah Asma itu. Jadi itu adalah cerita yang indah yang masih kukenang sampai saat ini. Demikian sahabat inspirasi ceritaku hari ini. Sampai jumpa di cerita mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.